dekat, penuh kasih sayang, takkan pernah engkau. Saya ingin jelaskan, tadi sebelum sholat saya bincang-bincang sama Pak Suryanto. Pak Suryanto itu mengatakan yang ke 125, berarti mulai dah lama Pak katanya. Sudah lama saya bilang. Jauh sebelum saya jadi wakil gubernur, gerakan sholat subuh berjemaah ini sudah dilaksanakan tahun 2016. Saya belum ada di Riau, saya masih ada di Jawa berdinas di TNI. Pada saat itu dideklarasikan di Masjid An-Nur. Gubernurnya hadir, Kapoldanya hadir, Forkopimda semua hadir, termasuk beliau ini tokohnya, Buya Zulhusnidomo ini. Pada saat itu namanya jihad. Itu seram sekali katanya dengar jihad. Padahal jihad itu singkatan pengajian ahad. Maksudnya itu kita melakukan mengajak pengajian ahad. Akhirnya dirubahlah. Dalam perjalanannya surut hilang. 2019 saya mulai menjabat sebagai wakil gubernur Riau. Saya mendapat informasi bahwa gerakan sholat subuh berjemaah ini pernah ada di Riau. Beliau berinisiatif mengembalikan. Tadi sudah beliau jelaskan juga seperti apa gerakan sholat subuh berjemaah ini. Saya menangkap peluang itu, mencoba untuk mengajak berdakwah, karena saya ini pemimpin hari ini. Bahkan Bapak juga hari ini pemimpin, minimal pemimpin bagi keluarganya. Rasul mengatakan kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dituntut pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang dipimpin. Dan ini tidak boleh bermain-main kita. Kemudian berjalanlah 2019. Tahu-tahu awal 2020 datang Covid. Terhentilah. Dalam arti terhenti, tidak berjalan lancar. Pada saat itu pemerintah mengeluarkan kebijakan bagi yang usianya rentan, disarankan untuk sementara sholat di rumah. Yang masih sehat silakan sholat di masjid, tapi diatur jaraknya. Siapa yang memerintahkan itu? Pemerintah. Kenapa pemerintah melakukan itu? Karena masukan dari para ulama, masukan dari para orang-orang yang ahli dalam kesehatan. Karena faktanya banyak yang meninggal karena Covid. Pemerintah ini punya tanggung jawab, tetap mengajak dakwah untuk supaya menghadap Allah, di sisi lain menjaga kesehatan masyarakatnya. Dan ini harus diambil jalan tengah ini. Kemudian dalam perjalanannya Covid itu mulai mereda. Muncul pertanyaan, siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengajak kembali yang tadi orang ada di rumah? Kan tadi diperintahkan sebagian di rumah. Tentu yang tadinya memerintahkan. Siapa yang memerintahkan? Pemerintah. Saya bagian dari pemerintah. Camat bagian dari pemerintah, RW bagian dari pemerintah, RT bagian dari pemerintah. Kalau tidak melakukan itu, siap-siap besok di pengadilan Allah ditanya. Pasti. Saya tidak ingin pertanyaan itu nanti di sana. Saya tidak ingin di pengadilan Allah itu menjadi pertanyaan. Saya lakukan seperti apa yang bisa saya lakukan. Saya ajak bersama-sama, kita bergerak bersama-sama. Masalah ada yang membuat pendapat bermacam-macam, silahkan. Hasil bukan urusan kita. Yang kita lakukan adalah upaya terkait dengan tanggung jawab kita masing-masing. Bapak ibu bertanggung jawab dengan anak dan keluarganya. Saya bertanggung jawab dengan masyarakat banyak ini. Dan itu pasti akan ditanya. Oleh karena itu saya tidak pernah peduli dengan hasilnya. Yang saya ingin lakukan adalah upaya untuk mengajak itu semua. Kalau berbicara hasil, seorang Nabi Nuh saja dia tidak bisa menyelamatkan anak dan istrinya. Rasulullah pamannya mati dalam kekafiran, apalagi seorang Edi Natar untuk mengajak. Saya paham betul itu, tetapi saya tidak ingin ini nanti menjadi hutang pertanyaan ketika saya di pengadilan Allah. Itulah sebabnya kenapa kita lakukan gerakan sholat subuh berjemaah ini.